Selamat pagi anak-anak yang terkasih dan Bapak Ibu Guru. Marilah kita siapkan hati untuk mengikuti renungan pada hari ini. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. May the Sacred Heart of Jesus be loved everywhere, now and forever. Amen. Already of the Sacred Heart, pray for us. Lord, may this day be yours. May my action glorify you. May my work form for you. May my spirit find rest within you. In Christ's name, Amen. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Renungan pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun, yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga dengan seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledainya, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, pada hari ini kita mendengarkan percakapan seseorang yang bertanya kepada Tuhan Yesus bagaimana caranya untuk memperoleh hidup yang kekal. Dan ternyata seorang pemuda yang bertanya itu menguasai atau bahkan menghafal kitab suci dan juga melakukannya. Namun demikian, dia tidak melaksanakannya secara penuh atau secara sungguh-sungguh, sehingga masih ada yang harus ia lakukan, yaitu mengasihi sesama. Anak-anak yang terkasih, di zaman yang semakin maju ini, media sosial banyak sekali menampilkan kepada kita berita-berita yang baik maupun yang kurang baik, sehingga mempengaruhi pikiran dan juga perbuatan kita. Marilah kita sebagai anak-anak Tarsisian
meneladani Tarsisius, seorang anak kecil yang taat kepada Tuhan. Bagaimana kita menyikapi media sosial yang terus maju dan kemudian menyajikan berita-berita, video-video, gambar-gambar yang kadang-kadang tidak membawa hal-hal baik bagi diri kita, sehingga mempengaruhi perkataan dan perbuatan kita terhadap sesama atau teman kita. Di sekolah lain, bukan di sekolah Tarsisius, ada beberapa anak yang di dalam sosial medianya mengucapkan kata-kata yang kurang pantas dan tidak sopan terhadap temannya, dan itu sangat tidak baik. Bukan saja karena di sekolah pasti dimarahi, tetapi akan kena undang-undang ITE. Apa itu undang-undang ITE? Undang-undang ITE adalah undang-undang yang bisa membuat seseorang dipenjara atau ditangkap oleh polisi karena menghina ataupun mengucapkan kata-kata kotor melalui media sosial. Nah, anak-anak yang terkasih, di media sosial tentu saja kita berjumpa dengan sesama kita, baik itu sesama kita dari sekolah yang sama maupun dari sekolah lain, atau bahkan orang banyak dapat menyaksikannya. Maka marilah kita menggunakan media sosial untuk hal-hal yang baik, untuk mengembangkan bakat kita, kemampuan kita, bahkan untuk memuji dan memuliakan Tuhan dengan menampilkan hal-hal yang baik yang bisa memberkati orang lain. Maka anak-anak yang terkasih, dalam bacaan hari ini kita diajak mengasihi sesama kita, dimulai dari hal-hal yang sehari-hari kita gunakan, juga dalam dunia nyata, terutama di sekolah kita. Kita juga diajak untuk mengasihi sesama kita, teman kita, dengan mengucapkan kata-kata yang baik, memanggil teman kita dengan panggilan yang semestinya, memanggil teman kita dengan nama yang diberikan oleh orang tuanya, karena nama kita adalah sebuah doa dari orang tua kita. Maka marilah kita mengasihi sesama kita melalui perkataan dan perbuatan kita, dan memohon rahmat Tuhan sehingga kita dimampukan melaksanakannya. Ya Allah, semoga kami tergerak untuk rela mengasihi sesama kami dan juga melaksanakan apa yang Kau kehendaki, yaitu menjadi berkat. My God, I offer to you this day all I think or do. It's union will of you have done for me by Jesus Christ your Son. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. And Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Anak-anak yang terkasih, marilah kita berdiri untuk memberikan penghormatan kepada bendera merah putih. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak, tegak, gerak. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku